4 bahasa Indonesia meliuk dan jadi harap kalian sudah sangat siap. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semangat. Ya, kita punya aturan sederhana sebelum kita mulai dengan pembelajaran. Jika ibu sedang berbicara berarti anak-anak harus diam. Tapi sebelum ke sana mari kita berdoa bersama-sama. Silakan berdiri anak-anak. Kita berdoa ya. Silakan. Tundukkan kepala ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pernahkah kalian mendengarkan tentang kata meliuk atau menerjang? Kalau belum pernah, ibu jelaskan sedikit untuk hari ini bahwa meliuk adalah kata yang bersifat atau yang berhubungan dengan tari-tarian. Jadi kita meliukkan kita punya tangan, gitu. Jadi itu berhubungan dengan menari. Kemudian menerjang adalah berhubungan dengan menendang. Jadi untuk itu ibu minta kembali untuk berdiri, kita menyanyi dulu lagu Garuda supaya semangatnya ada. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat sedikit Kak. Silakan duduk. Ya. Aturan berikutnya adalah jika anak-anak ribut, ibu punya kartu tepuk tangan. Kalau ibu bilang begitu satu kali berarti anak-anak satu kali. Kalau dua kali berarti dua kali. Ini saya sama-sama dengan ibu. Itu kalau terlalu ribut berarti ibu harus tasingkan bahwa kelas sudah kacau. Mari sama-sama dengan ibu guru. Tepuk satu kali, dua kali. Pelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menuliskan atau dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan yang berikutnya adalah
menggunakan adik Simba untuk menyusun paling kalian berpikir lalu adik Simba ini bagaimana itu? Adik Simba itu kata dari singkatan dari apa, di mana, Bagaimana apa, adik ya, apa, di mana, adik, kapan, Simba, mengapa, siapa, dan M-nya mengapa, dan banyak adalah bagaimana. Tapi itu nanti kita belajarnya kemudian. Pada saat ini adalah kita mempelajari tentang beliau dan penerjang. Ibu membacakannya itu mesti duduk kalau baca. Kalau rame-rame nanti tidak bisa. Nanti tidak kedengaran. Baca dulu sendiri ya. Berbeda dengan mendengar. Dalam menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. 1. Lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Jadi ingat, menyimak dan mendengar itu berbeda. Mendengar itu bisa saja kita dengar suara orang dari luar sana seperti sedang terjadi sesuatu, itu mendengar saja. Kalau menyimak adalah mendengarkan dengan baik-baik. Jadi ibu harap kalian tutup buku kalian menyimpan di sana baru dengarkan itu ya. Masukkan di dalam hati dulu ya. Jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya ya. Jangan melakukan hal lain ketika orang sedang berbicara, atau itu guru atau siapapun yang sedang berbicara. Jadi diharapkan jangan sama sekali kalau orang sedang menyimak. Menyimak itu artinya kamu harus betul-betul mengikutinya dengan baik. Kemudian kalau perlu catat informasi penting seperti nama orang, nama tempat, tahun, dan lain-lain. Jadi itu sudah suruh tutup buku. Jadi ingat, nama orang, nama tempat, nama bulan, nama tahun. Huruf depannya harus apa anak-anak? Huruf kapital. Tulis huruf depannya pakai huruf kapital. Gitu. Kemudian nama bulan juga huruf depannya adalah huruf kapital. Nama jalan, nama orang, tahun, dan sebagainya. Jika kita mau menulis, pakailah huruf kapital duluan. Dikenal karena menarik. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun dari 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari Seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun. Setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi dengan kelapa, ditutupi dengan daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan
membajak sawah, gendong boneka, mengikuti irama musik. Nah, itu adalah tarian yang ada di Jawa Timur. Itu agak kesulitan membaca kelompoknya Florida dan teman-teman baca dulu bersama ibu ya. Yang berikutnya paragraf kedua. Tarian ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari harus dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojo. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dada. Berikutnya Beatrice dan teman-temannya ya. Itu agak kesulitan tadi membaca. Beatrice dan teman-temannya. Di Kalimantan Selatan dengan tari paksa. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang berjumlah ganjil. Misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meniup menggambarkan seorang putri yang sedang bermain gitar. Tari paksa sering diselenggarakan di acara besar. Tadi apa yang kita bacakan? Seakan-akan kita ada di dalam cerita itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini secara lisan ya. Ibu tanyakan. Sebutkan nama desa yang diceritakan di atas. Nama desa apa saja yang kalian tadi dengar atau dibacakan bersama guru. Desa yang pertama desa apa? Iya, desa Olesari. Kemudian desa apa lagi? Desa Cempaka. Iya, kemudian desa apa lagi? Itu kayaknya apa itu tarian. Ada desa yang pertama adalah desa Olesari. Kemudian desa Cempaka. Kemudian desa Balikin. Ada desa Sikuraja dan desa Iglen. Itu adalah yang terkenal dengan tari-tariannya. Kita juga di Papua juga terkenal juga dengan tari-tariannya juga masing-masing. Seperti tari Yospan itu dari Serui dan ya, itu sudah populer di seluruh Indonesia. Kemudian ada tari Maki apa? Ate. Dan ada tarian yang lain. Ada di Sumatera, di Jawa yang tadi macam tadi tari apa? Tadi dari Aceh. Aceh di mana terletaknya di mana anak-anak di Sumatera? Kemudian berapa jumlah penari pada tari Sedati? Kemudian tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Jadi lompat satu kali berteriak sekuat-kuatnya. Keluarkan apa yang kamu simpan bebas-bebas. Mulai 1, 2, 3. Terima kasih. Tari, kita jelaskan kata apa itu tari. Tari itu adalah badan, tangan dan sebagainya yang berirama. Biasanya diiringi bunyi-bunyian musik atau gitar dan sebagainya. Tepuk 1 kali, 2 kali,
bawah atau ke depan, atau kita sepakan melambung. Itu namanya sepakan melambung. Kemudian ada meliuk. Meliuk berarti berbelok ke kiri, ke kanan. Kira kita masuk ke ide pokok. Apa artinya ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang terdapat pada suatu paragraf atau suatu teks bacaan. Kemudian ide pokok didukung oleh ide pendukung. Pokok adalah ide utama atau gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ide pokok didukung oleh ide pendukung atau ide penjelas. Ide pendukung juga adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang ide pokok itu. Untuk mengenal kembali lebih dalam lagi tentang ide pokok, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak supaya bisa tahu bahwa ide pokok itu apa dan sebagainya. Sudah mengerti dulu sebelumnya kan? Ya, kalau sudah mengerti berarti itu harus kasih tugas kalian. Tugasnya adalah tugas kelompok. Biar jadi Ibu akan berikan tugas sesuai dengan paragraf-paragraf yang dibaca pada bacaan teks ini. Dikenal karena menarik. Jadi kelompok 1 di mana ya, nanti Ibu yang mengatakan tugasnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 kelompok 4 di mana kelompok 4-nya? Kelompok 3 dulu. Diskusi dengan teman. Diskusi itu artinya dengan kita biasa bicara tiap hari, bicara dengan teman. Ini bagaimana, baru isi begitu. Namanya diskusi. Sudah betul. Berarti kamu jawab lagi kebutuhannya. Ini sudah betul. Ini pertanyaan jawabannya sudah selesai. Dikumpulkan saja nanti apa di meja terus nanti ya. Ya, ketua kelompok yang sudah selesai kumpulkan saja. Ini saja. Suara langkah. Saya kelompok 1. Desa pertama adalah Desa Wonosari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seberang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari peragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Kami sebutkan nama desa pada paragraf di atas. Wonosari di Banyuwangi, Jawa Timur. Apa tujuan dari tarian pada paragraf di atas? Untuk menghindari desa dari bahaya. Apa nama tarian pada paragraf di atas sedang? Apa ide pokok dari paragraf di atas?
Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur. Nomor 5, apa ide pendukung dari paragraf di atas? Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tarian setan. Tarian yang dilakukan tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari beragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Iya, terima kasih kepada kelompok 4. Ya, nanti apa? Apa kalian boleh bekerja diletakkan saja di kelompok, kemudian malu itu biasa, tetapi ini sangat senang kalian sudah berani untuk belajar bersama ibu. Ibu mengakhiri pelajaran, sebelum mengakhiri pelajaran ibu mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini bahwa kita dikenal karena menari. Kita Indonesia adalah negara yang berbudaya dan mempunyai berbagai macam suku bangsa di negara ini. Akhir kata dari burung, tidak ada yang tidak mampu, tetapi tetaplah berusaha untuk tetap ya di setiap harinya anak-anak harus semangat belajar, jangan berputus asa. Ya, yang berputus asa itu jangan, tetapi banyak berdoa bahwa hidup ini kita selalu harus bersyukur. Hari ini, terima kasih anak-anak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Minta ketua kelas untuk berdoa.